Ibu, anak perempuan tidak patuh itu. Lihat perbuatanmu. Nanti pulang ku hajar kau. Up and Nona besar. tetapi Anda adalah putri keluarga Chiao yang tertukar saat lahir. Akhirnya kami temukan Anda. Ini kartu hitam senilai disiapkan oleh Tuan. Ini hari lahir Anda. sungguh gila sih kalian. Jangan sebut aku ibu. Bagaimana bisa miliki anak tak tahu malu sepertimu? Pernikahan bagus, kau yang gagalkan. Bukan aku yang mau batalin. Mas kawin tak bisa dibalikan. Bukan aku, Bu. Keluarga Wang yang salah. Mereka mau rumahku untuk Wang Lei. Harus batal. Kau hamil sebelum nikah. Bagaimana aku bisa melahirkan anak seperti kamu yang tak tahu malu? Bu, aku kan anakmu, Bu. Orang lain tak percaya. Sudahlah, tapi ibu malah tak percaya padaku. Aku dan Wang Qi yang bersih tidak hamil di luar nikah. Aku tak peduli. Adikmu sebentar lagi akan menikah. Calon menantu sudah hamil. Cepat nikahi dia. Sama-sama perempuan. Aku menantumu disebut tak bermoral. Menantu dijunjung tinggi, anak perempuan dilepas seperti air tumpah. Harusnya kau masuk keluarga kaya. Sayang sekali. Genetik bangsawan. Nasib pelayan. Genetik bangsawan? Apa maksudmu? Aku tak peduli. Adikmu sebentar lagi menikah. Soal mas kawin. Kau yang atur. Jual rumah milikmu itu. Nikah adikmu prioritas. Bobo, aku anakmu juga. Urusannya penting, punyaku tidak. Takkan aku nikah dengan uang. Tunangan batal. Pantasan anak angkat. Katois. Ibu, apa maksudmu? Tidak apa. Wang, sudah kuberi ke ipar, masih kurang 80.000. Lunasi sisa pembayarannya besok. Kenapa harus bayar? Kenapa harus bayar? Apa benar? Benarkah aku putri keluarga Chiao seperti kata butler Chiao? 1 juta yuan masuk, Bai. Luan. Dasar pengkhianat. Rumahmu harusnya sudah dijual dari dulu buat beli rumah besar buat adikmu. Kau tutupi. Mau kasih ke mertua nanti. Itu hakku. Itu hasil keringatku. Kenapa harus buat jendesheng? Malas dan selalu dimanjakan. Hidupnya sekarang apa bedanya sama babi? Sampah. 20 tahun kau di sini, sekarang balas jasa. Kau berani memaki saya? Jangan emosi. Siapa bayar rumah? Betul. Kami ambil unit ini. Baik ibu, DP-nya 150.000, mau bayar Bagaimana? Cepat bayar, Dipi. Aku tunggu ajak menantu. Aku nggak bayar. Dasar. Jangan-jangan nggak mampu. Tapi nggak masalah. Di sini kita juga punya rumah murah. Tapi lokasinya agak terpencil. Haha. Siapa bilang kami nggak mampu? Dasar kurang ajar. Kamu tegak amat. Kamu tinggal di rumah baru. Tapi adikmu sampai tidak bisa menikah. Li Yifeng, ayo lihat. Inilah anakku yang tegak hati. Abaikan adik kandung sendiri, malah hidup enak sendirian. Rumah besar, tapi adikmu tidak bisa dapat istri. Aduh.
inilah anakku yang tegak hati. Sampai abaikan adik kandung sendiri. Hidup mewah sendiri. Tinggal di rumah besar. Tapi adikmu tidak bisa dapat istri. Ayo. Aku bayar asal. Tapi kau harus jawab satu pertanyaanku. Aku ini anak kandungmu atau bukan? Kurang ajar. Omong kosong. Mana mungkin kubesarkan kalau bukan anakku? Dasar tak tahu terima kasih. Aku susah payah membesarkanmu, memberi makan dan pakaian. Sekarang ingkar padaku. Perlawanan dan keselarasan. Sujud minta maaf ke emak. Dasar kurang ajar. Tabungan gelap buat apa? Mereka kan orang luar. Semua orang luar. Gajimu dari sekarang dikasih ke adikmu. Kau egois dan pemboros. Adakah kakak manapun yang seegois kamu? Biasanya rela memberi uang untuk adik. Kau, Kau parasit, uang hasil kerja kerasku, kenapa harus kuberikan padamu? Siapa berani ikut campur? Siapa berani ikut campur? Jangan ganggu nona kami. Ini urusan keluarga kami. Sebagai orang luar, jangan ikut campur. Mutiara putri kami. Aku diutus menjemputnya. Kau ibu angkatnya. Terima kasih atas jasamu. Keluarga Kiau yang bayar. Ya, seberuntung ini. Kebetulan. Anakku butuh dana nikah, dibayar keluarga Kiau. Tak sia-sia aku selama ini dulu jagain Mutiara. Uang bukan masalah. Tapi kerjasama harus lancar. Jelaskan soal adopsi dulu. Apu, waktu itu cuma ditemukan di depan panti. Sudah puluhan tahun, siapa yang ingat? Mumpu. Fansian. SDSA. Sinta, 10.000. Ayo pulang dengan kami sekarang. Aku putri keluarga Kiau. Fata. Fata, akhirnya kakak pulang. Selama kakak pergi, ayah sakit-sakitan. Untung aku jagain. Biar kakak lega. Nona Kian-Kian, walau bukan anak kandung Tuan, tetapi dibesarkan oleh Tuan sejak kecil. Ayah tak tega mengirimnya kembali. Rupanya begini anak orang kaya. Cuma anak liar tak beradab. Berani merebut gelarku. Aku akan buat kau merasa pedih. Keluar barisan. Ayah, halo. Ayah sakit, cepat ambilkan air. Ayah. Bukan 7.000. Kakak ceroboh, beri air dingin. Gambar sendok. Tenggorokan ayah tak kuat. Kakak tak sengaja, jangan marah. Sayang, sejak kecil kau hidup susah. Aku tak bisa mengganti penderitaanmu. Ini kartu tanpa limit. Pakai saja. Hadiah dari ayah, jangan sungkan, terimalah. Makasih, ayah. Ah, Kek. Aku tahu kamu pulang hari ini, jadi sudah siapkan kamarmu. Aku juga beliin beberapa baju, cuma nggak tahu pas atau enggak. Beneran, 6. Di lantai atas. Makasih ya. Langkah kakak terlalu keras. Salahku nggak mengingatkan. Angkat dia. Ayah jantung lemah.
Memang karena didikan di luar tidak baik. Sifatnya liar. Tak pantas jadi penerus bisnis. Mutiara, susah payah aku dapatkan posisi wakil direktur. Baru pulang sudah rampas semuanya. Akan kuhilangkan kau. Ini baju dan kosmetik buat adik. Plus buku yang lama ku inginkan. Tapi tak pernah ku beli. Adik pasti suka bubble tea, ku bawakan. Dulu nggak mau beli yang mahal, sekarang minum 10 gelas. Anakku, cuma marah sebentar. Kasih perhiasan pasti reda. Langsung baik lagi, oke. Mo, itu kan Mutiara. Kok tiba-tiba jadi kaya begini? Lihat saja. Ada bodyguard pula. Aku pun tak tahu. Bukannya dari keluarga Zen? Keluarga Zubelin anaknya. Banyak banget. Tidak mungkin. Ayo, kita lihat. Fokus Rang. Yang tadi masuk itu pacar lo. Doyan belanja. Mampu bayar. Jangan ngawur. Modal receh ngomong gitu. Karakternya sudah rosak. Lydia, gak laku akhirnya. Nih, iya nak. Cewek kayak gitu banyak di luar. Kalian ngomong apa? Ini nona besar kami. Dulu nona hilang lama. Baru pulang kemarin. Suka makan terus. Belikan bubble tea. Matilah. Sekarang Pero jadi orang beruntung. Di mana? Ku bilang jangan keterlaluan. Sekarang nyesel ya. Bentar. Aku yang salah. Gagal jaga Pel. Kakakmu bisa dapat keluarga kaya. Ibu, dengar nih. Pel lebih penting dari pacarku. Kakak harus dapatkan dia. Nuh, tahan dulu. Keluarga kita harus nikah. Ayo. Tapi, Ya. Delapan 90. Aduh, Pel. Kapan acara kamu sama Ciang digelar? Kan udah batal tunangan. Lupa. Aku tahu dulu kamu sedikit ngotot. Masalah bukan? Pergi lagi. Kamu hamil anak Kiang. Jangan ganggu. Aku sudah tak ada hubungan dengan keluarga Wang. Dasar tak adil. Menantu cari yang lebih kaya. Tak mau kembali ke anakku. Panggil satpam, usir mereka. Janju. Ibu tahu kau kesal. Kalau mau, pukul saja ibu. Luapkan emosimu. Tapi jangan tinggalkan Kiang. Kau masih hamil anak Kiang. Jangan rusak reputasiku. Aku dan Kiang bersih, tak salah apa. Waduh, dulu kalian berdua saja di rumah. Katanya cuma ngobrol. Siapa percaya kalian tak bersalah? Pulanglah. Nih Papa. Lagi pula, bisnis keluarga besar ini perlu pria tangguh mengurusnya. Kiangku bagus kok. Cocok untukmu. Rupanya mengincar ini. Bisnis keluarga Kiao. Ini urusan keluarga Wang. Zhenzu, jangan bersikap jauh seperti itu. Lazy juga mampu mengemban tugas, bukan hanya Kiang. Memang aku tahu kakak bukan orang sembarangan. Bagaimana kalau kakak mengaturnya agar aku jadi manajer di grup Ciao? Benar, Zhenzu, Lazy memang masih lajang. Bagaimana? Kenalkan dia pada teman-temanmu dari kalangan atas, biar Lazy cepat menikah. Sialan! Lihat dulu sifat keluarga Wangmu, Zhenzu. Pulanglah jadi menantu Wang. Sekaya apapun kau, gosip bisa menghancurkanmu.
Aku bisa buktikan diri bersih. Tapi kalian akan menyesal. Ini laporan pemeriksaan medis saya hari ini. Nenek Wang, lihat baik-baik. Astaga! Meski tak hamil, nikah ini tak bisa dibatalkan semaumu. Dulu Kiangsi sangat baik padamu, rela tidak makan pakai yang bagus. Semua yang terbaik untukmu. Kini jadi putri kaya. Langsung mau buang Kiangsi. Adakah ini adil? Ini apa sih? Tidak mungkin. Pasti kamu palsukan. Kakakku tak mungkin begini. Lobat, kakakmu dan sepupu Zenglu semua sudah di sini. Pikirkan baik-baik. Atau akan kularang ke polisi. Kau memfitnah. Kiangsi tak mungkin begitu. Di rumah dia anak baik. Tak paham apa-apa. Tak paham. Anak sulungmu tiap minggu 2 kali. Jika kalian terus mengganggu, Kiangsiku masukkan penjara. Ini fitnah. Palsu bukti supaya tak nikah Kiangsi. Wang, jangan buru-buru. Selain catatan anakmu, aku punya catatan nikah Lazy. Kalau tak segera pergi, kedua anakmu ku masukkan penjara. Nanti bukti ini tetap akan muncul di tempat yang seharusnya. Zhengzhu, japa hukum Lazy. Kita keluarga. Aku yang salah selama ini. Tak boleh sebaru rumor kau hamil. Kumohon jangan hukum Lazy. Kira-kira aku masih Zhengzhu yang bisa kalian mainkan. Ku peringatkan, ganggu aku lagi. Ku balas dendam. Nyaha. Fata, kenapa kakak kenal orang kasar begitu? Orang begitu banyak karena kakak terlalu dilindungi dulu. Jadi tak tahu apa-apa. Daripada temui orang rendahan, lebih baik mati. Zhengzhu pasti kusingkirkan dari Kiao. Putri Kiao hanyalah aku. Ayah tidur lebih awal. Kondisi ayah kurang sehat. Ada urusan. Bisa kubantu atasi. Sean. Zhengzhu belakangan tidak mengganggu kan? Tak masalah. Hanya keluarga suami kakak yang datang tadi. Brengsek! Baru beberapa hari di rumah, udah bikin masalah. Hari ini keluarga suami datang, besok ada anak muncul. Jangan berlebihan. Ayah. Ayah, jangan marah. Ini keluarga Wang yang kurang ajar. Sok terus ganggu kakak. Gak bisa dibiarkan. Mulai besok. Besok mulai magang di grup Ciao. Ayah, ini kurang tepat. Gak ada pengalaman sama sekali. Ya mulai dari staf biasa dulu. Tiap hari di rumah malah bikin ribut. Sudah diputuskan, atur saja. Ayah. Fian. Kau adukan ke ayah. Soal Wang ganggu, kan? Takut kau tak mampu. Jadi, aku gantikanmu. Aku bisa atur sendiri. Benar dekati Niri. Semua ini hadiah untukmu. Serius? Makasih, Kak. CL Kiao, Nilhir ganteng. Sebet. Langsung diterima kerja tanpa wawancara HR. Masa iya? Masuk lewat koneksi. Sebel sama orang dalam. Simpanan atau suap. Bikin perusahaan jadi kacau dan tidak sehat. Sebenarnya,
Baru datang. Aku bercanda. Jangan serius. Nggak mungkin. Teman baru, kita nggak mungkin segitu picik. Ini apaan sih? Kamu. Maaf, aku juga cuma bercanda. Jangan marah dong. Kan kamu sengaja. Ngomong aja. Kayaknya tadi kamu sengaja. Udah deh kerja aja. Jangan ribut. Semalam susah tidur. Bikin kopi biar melek. Xiaoying. Kopi ini siapa yang traktir? Kata pengantar makanan tadi, Nona Kiao yang traktir. Fial, jangan-jangan cewek baru tadi. Numpah. Mana mungkin dia yang traktir? Jelas-jelas Pak Kiao yang traktir kita kopi. Wah, Pak Kiao. Makasih kopinya, Pak Kiao. Hari ini, kalian semua lelah kerja lembur. Wajar aku hargai kalian. Terima kasih, Pak Kiao. Hei, tunggu. Jam kerja nggak boleh keluar. Mau kemana? Nggak apa-apa. Aku baru saja beli kafe di bawah. Suka ngibul. Kalau dia bisa beli kafe itu, aku pasti orang terkaya sedunia. Ayah, Fian. Ada kejadian apa di luar? Tadi terdengar ribut. Itu kakak. Dia ada masalah apa lagi? Jangan salah paham. Hari ini kakak berbuat baik. Dia kan baru di perusahaan. Dia mentraktir seluruh kantor minum kopi. Mantan nomor 75. Iya, agar mudah mentraktir kopi untuk kantor. Dia ke kedai kopi. Main game. Cian, kamu juga. Ada sesuatu mau ku bicarakan. Baru ambil alih kedai kopi di bawah. Ya, di sini. Bagaimana? Bukan, Pak. Lokasi kedai kopi ini sangat strategis. Kalau ada lagi, kartu yang kuberi, tarik kembali. Pak, jangan marah. Proyek ini ada kendala koordinasinya. Butuh 2 orang untuk bekerja sama. Silakan maju sendiri. Berikan kesempatan pada mereka yang baru. Kesempatan tunjuk kemampuan. Lebih baik Mutia yang tangani. Aku pemula, belum paham koordinasi proyek. Perlu didampingi senior. Menurutku Kak Lisa cocok banget. Mimpi aja. Aku tidak mau satu proyek denganmu. Lah, jadi karyawan senior kok gampang nyerah begitu? Inikah hasil didikan Bos Kiao? Karena rekan baru sudah bilang. Ya, dia Mutia. Aku lebih tenang denganmu. Sia, harus lembur bareng orang sepertimu. Mau gimana lagi? Kalau aku susah, kamu juga nggak bakal luput. Kamu sengaja kan? Kamu juga kan? Harus pergi, tanggung jawab. Harus dikirim hari ini, semalam apapun. Penting banget. Anna. Klien telat mah biasa. Lisa kok telat juga? Gila ganteng. Nggak mungkin. Cowok ganteng kayak gitu kenal aku. Harus bagaimana ya?
Apa kamu perwakilan grup Ciao? Silakan duduk. Kita langsung saja. Saya sangat ketat dalam menangani proyek. Jelaskan fokus utama proyek perusahaan ini. Betul. Tuan Lu tentu tidak asing lagi dengan proyek semacam ini. Kelebihan terbesarnya adalah keberlanjutannya. Saya setuju. Tapi, Kerjamu tidak rapi. tolong tampilkan data pertumbuhan proyek ini. Rawat. Bagian ini ditangani oleh Lisa, tapi Lisa belum tiba. Hal dasar seperti ini tidak disiapkan. Perusahaan Anda kurang serius bekerja sama dengan kami. Nona Kiao, persiapanmu tidak cukup matang. Kerjasamanya mungkin. Sungguh minta maaf, Pak Lu. Persiapan kurang. Tapi kami sangat serius mengenai kerjasama ini. Bolehkah saya meminta waktu 5 menit? Bisa. Waktu singkat, harap dimaklumi. Proyek ini selalu laris di perusahaan kami. Datanya meningkat setiap tahun, tidak pernah turun. Anda bisa tenang soal ini. Lebih baik dari perkiraan. Saya paham. Nona Kiao, dengan data ini, investasinya aman. Langsung tanda tangan. Luar biasa. Maafkan saya, Pak Lu. Saya datang telat. Kemacetan di jalan tadi sangat parah. Untungnya mitraku adalah Nona Kiao. Kalau Anda saja, Ru Kiao sudah masuk daftar hitam saya. Kontrak sudah selesai. Bagaimana bisa dapatkan orang sulit ini? Halo. Pak Direktur, gawat. Kukira sengaja terlambat akan menggagalkan proyek ini. Tapi Zhenzu malah berhasil. Hae. Goblok. Urusan kecil saja gagal. Maaf, Pak Direktur. Kukira Pearl berasal dari desa. Pasti tak paham data perusahaan, makanya kau meremehkannya. Udah dapat kontrak, sekarang bagaimana? Bos Kiao, kontrak yang sudah jadi pun bisa digagalkan. Asal kita tidak panik sendiri. Bos pasti ada jalan. Bos, karena dia berhasil dapat kontrak, mari adakan pesta perayaan besar-besaran untuknya. Bisa memicu kecemburuan rekan kerja yang berprestasi sekaligus. Kau yakin Phil suka Lu Zichen? Wallpaper HP Pearl foto Lu Zichen curian. Kalau begitu, kita adakan pesta syukuran yang meriah untuknya. Pero, karena berhasil dapat kontrak, Bos Kiao ingin ajakmu makan. Karyawan senior dapat kontrak pun bos tak pernah ajak makan. Aku cuma pegawai baru. Itu tanda bos menghargaimu. Jika menolak, berarti mempermalukan bos. Ingat itu. Cinta. Konon kau takut, Kak? Aku perkenalkan. Lu Zichen, tunanganku. Kau pasti sudah kenal dia, penghubung proyekmu. Cinta rahasiaku. Ternyata tunangan adikku. Semua datang, ayo makan. Kak, pendapatmu? Harus bagaimana? Vian. Sebenarnya datang, selain hadiri pesta.
juga ingin bahas pertunangan kita. Zenzu tampil baik. Ayah, ini proyek pertama kakak. Kau juga tahu sifat asli Kak Zichen dan hubungannya denganku. Kakak hebat sekali. Paman, ada hal ingin kudiskusikan denganmu. Ya, silakan. Aku jujur saja. Soal nikahku dan Kian-Kian. Aku mau batalkan tunangan dengan Kian-Kian. Zichen, kusaksikan kau tumbuh besar. Kau calon menantu yang kami akui. Beritahu alasan kau batalkan ini. Maaf, Paman. Orang tuaku tahu bahwa Kian-Kian bukan anak kandung Anda. Dan putri kandung sudah kembali. Orang tuaku mau temui putri kandung. Tidak bisa. Kian-Kian anakku selama 20 tahun. Walau bukan anak kandung, tapi tidak ada bedanya dengan anak kandung. Apalagi yang dikhawatirkan keluargamu. Aku dan Kian-Kian, walau tumbuh besar bersama, aku anggap Kian-Kian seperti adik. Bukan perasaan romantis. Kak Zichen, ada yang kurang dari Kian-Kian? Bukan, pernikahan perlu pertimbangan matang. Aku ingin kamu renungkan, mungkin bukan jodohmu. Mutiara memang anak kandungku. Tapi dia besar di tempat lain. Dia tidak sepintar Kian-Kian. Jadi tak setuju dia nikah denganmu. Aku tidak setuju. Halo, maksudmu? Orang tuaku bilang, bertunangan harus dengan putri asli. Jadi meski bertunangan, harus dengan Mutiara. Aku menolak. Zenzu boros habiskan uang sejak pulang. Demi mentraktir kopi untuk rekan kerja, dia bahkan membeli seluruh kafe di bawah kantor. Gadis boros begini. Tak pantas menikahi keluarga lu. Kafe A di bawah kantor Anda dibeli Zenzu. Dehidrasi lain. Aku sebenarnya berencana mengambil alih kafe A minggu ini. Tapi Benarkah? Zenzu duluan. Rupanya dia pinter bisnis. Mungkinkah? Maksud saya, kakak dulu tinggal terus di desa. Mana paham investasi? Waktu kuliah dulu, berjualan di asrama kampus. Jual mie instan tambah sosis, dingin penghangat krim tangan. Dari tabungan dan beasiswa, beli apartemen kecil. Waktu kuliah, sudah paham investasi. Dulu sama sekali tidak paham. Hanya tahu kerja cari nafkah. Bangun tidur langsung mikir cari uang. Berhenti. Zenzu, kau bohong. Paman, aku tak paham. Dari mana datangnya prasangka Anda terhadap Zenzu? Sama anak perempuan, mengapa kau rasa semua yang dilakukan Zenzu salah? Kau tidak tahu betapa sembrono dan kacau balau perbuatannya. Memang benar dia dibesarkan di kampung. Jadi tidak sopan. Aku juga rajin cari uang. Ayah, tak malu-maluin ayah. Itu pantas disebut uang. Tirulah Kian-Kian. Kian-Kian selalu dapat proyek bernilai jutaan. Jualan hand cream tak beranak, sebaliknya. Paman, pendapat Paman kurang tepat. Bisnis besar berawal dari kecil. Vian, beda dengan Zenzu. Perbedaannya faktor bawaan. Jika Pil tumbuh di sampingmu sejak kecil, menurutku prestasinya tak kalah Kian-Kian. Contoh, kafe yang diambil alih kali ini. Kafe yang diambil alih itu hanya keberuntungan. Saya tahu kondisi kafenya. Lokasi bagus tapi sewa mahal. Baristanya biasa saja. Kini berada dalam risiko kebangkrutan.
Waktu aku riset sebelumnya, faktor-faktor ini memang wujud. Tapi, lokasi bagus adalah penentu. Perkara lain boleh diubah, kan? Pero tak paham soal ini. Dia tidak mengerti soal menjalankan bisnis. Ziken, kita keluarga lama. Kian-kian pas untukmu. Pero masih perlu dilatih lebih lama di sampingku. Menurutku, bukan sekadar cocok, tapi perempuan yang kusukai. Perai, berani merebut Zichen? Kau pasti akan membayar mahal. Pearl mana? Keluar. Cepat! Here. Yaitu adik angkat Pearl, anak ibu angkatnya. Bertingkah kasar. Ternyata kau dengan orang seperti ini. Usir dia sekarang. Jebakan penyelamatan. Kakak Zichen, orang ini terlihat seram. Aku agak takut. Berisik tak kenal tempat. Ini lokasi yang pantas untukmu. Yuk! Duit banyak langsung beli gigolo ya. Pantasan mengabaikan ibu. Jaga mulutmu. Siapa kau sebut gigolo? Zenzu, ibu sakit. Biaya rumah sakit masih kurang. Bayar. Aku tahu sifat ibu. Tak ada uang. Dasar buang uang. Ibu sia-sia membesarkanmu. Pikir baik-baik. Kalau kau pukul, jangan harap biaya pengobatan ibu. Kelak kecuali aku mati, kau takkan dapat apapun. Baik, takkan kutampar. Statusmu sekarang sudah tinggi. Aku tahu. Selama ini kau menyalahkanku. Jadi apa? Kami membesarkanmu. Jangan lupakan budi. Hah? Tak habis-habis. Makin keterlaluan. Ibu membesarkanku. Apa kontribusimu? Ibu dirawat. Hanya tahu minta uang, langsung tak memberi sumbangan. Inilah durhaka, patut kena pukul. Kak Zichen, dia orang tak beradab. Jangan mendekatinya, nanti rugi. Kakak bisa handle sendiri. Ngapain lihat? Giant! Nak, maaf. Ibu bukan mau lempar kamu. Tapi pilih si pemboros itu. Tak tahu diri, tak jenguk. Yuk, ibu masih kuat lempar. Masih sehat. Lebih baik pulang. Rawat inap mahal. Jangan tambah beban ekonomi Desheng. Omong kosong apa ini? Desheng kecil, mana ada uang? Sebagai kakak, kau harus bayar semua biayaku. Zenzu, tak apa. Biaya obat ini aku bayar. Syukurlah cuma satu. Ini rumah sakit, bukan supermarket. Jangan-jangan alat medisnya ikut dibeli. Daftar tagihan terpanjang seumur hidupku. Ternyata kau putri Ibu Zu. Kau menjilat orang berkuasa. Ibumu yang membesarkanmu saja kau abaikan. Kejam betul. Memang dasar ibu. Selalu merepotkanku. Salahkah aku? Kau tak mau belikan adik rumah saja, sudah? Aku dirawat, biaya obat pun tak kau tanggung. Selama 20 tahun ku besarkan kau, ternyata sia-sia. Benar juga. Dulu kuliah. Makan tinggal. Susah. Bukan uang jerih payah ibu. Sekeluarkan uang untuk ibu salah. Hah? Orang tua sekarang. Jarang mau biayai anak perempuan kuliah. Jika orang tuaku dulu begitu, takkan cuma jadi perawat. Nona Mutiara, bersyukurlah.
Jangan asal bicara jika tak paham. Dulu hidupnya susah sekali. Sakit pun tak berani. Sekarang, anak perempuanku berharga. Di sini, aku nikmati habis-habisan. Uang segini bukan masalah besar bagimu, kan? Nikmati layanan RS saja belum cukup. Mubo, tenang saja, setelah ibu meninggal, akan kuberikan paket pemakaman paling mewah. Bahkan Gucci abunya yang termahal. Baru itu nikmatnya. Hei, kenapa seenaknya memukul? Apa kau berani memukulku juga? Ibu, santai, tak sentuh kamu. Menyentuhmu saja, aku jijik. Aku tahu, ibu menyimpan dendam padaku. Bagaimanapun perlakuanku, ibu tetap kubesarkan. Ingin lepas dariku? Mudah saja. Beli villa buat Desheng. Aku dan anakku akan lenyap dari hadapanmu. Mimpi saja. Beli villa. Banu. Anakku sayang. Sebenarnya, ibu kali ini benar-benar sakit. Selama di rumah sakit, ibu sadar hidup ini singkat dan berharga. Ibu khawatir, jika ibu benar-benar tiada, kalianlah satu-satunya keluarga. Desheng masih muda. Banyak hal kau lebih mengerti. Ibu hanya ingin cepatlah ia berkeluarga. Ada istri yang mengurusnya. Tapi keadaan kini, kamu juga tahu. Tanpa rumah atau mobil, gadis mana mau menikah? Kau sebagai kakaknya, pasti tidak ingin adikmu jadi bujangan. Ada istri yang mengurusnya. Hidupmu juga lebih tenang. Ibu benar. Jadi ya, prioritas kita sekarang, nikahkan Desheng. Menikah, perlu rumah kan? Dengan gen keluarga Zeng. Nikah tahun ini, tahun depan 2 anak. Beli villa saja, pas sekali. Nanti anak-anak sudah besar, tetap bisa tinggal bersama. Ide yang bagus juga, ya. 3 generasi. Bill, memang bijak. Kalau gitu, urusan beli villa cepat selesaikan. Sebenarnya, salahkan ibu tidak mampu. Jika ibu mampu, uangnya tidak mungkin kamu bayar. Sudah sampai sejauh ini, ibu berkata-kata, uang beli villa ini, aku bayar. Apa kamu serius? Pero, beli villa butuh uang besar. Pikir dulu baik-baik. Bilang, uang villa Zen Desheng. Aku tanggung. Jangan ketawa. Kau, pulang kakakmu mau belikan villa mewah. Lihat dulu. Makasih, Kak. Nanti dulu. Ada syarat sebelum beli villa. Sudahlah, biar dia tahu. Utang harus dibayar. Uang beli villa itu lumayan besar. Cepat tanda tangani surat hutang. Lalu ke notaris buat legalisasi. Menau. Mainin aku? Kurang ajar. Desheng, sabar. Nanti kalau dia cedera, orang bakal bergosip. Untung tidak dipukul. Beneran. Mau kirim kilat 78.000. Atau kau akan jadi perjaka tua selamanya. Genju, kau pengkhianat. Kau cuma anak telantar, beban menyusahkan. Aku mengasuhmu selama 20 tahun karena iba. Begini caranya kau membalasku. Andai kau tak menyelamatkanku, aku mungkin sudah mati. Mati lebih cepat. 20 tahun ini, siksaan tak terhitung. Kalian pura-pura tidak tahu. Jangan bicara sampah. Bumi hari ini, kalau IOU tidak ditandatangani,
Kau tidak berniat bayar uang ini. Takku Tanda. Aku tak akan bayar. Tanda bintang tamparan tanda bintang. Nah, tenanglah. Nanti pakai villa. Hanya begini, baru layak untuk anakku. Keluar. Baik. Sudah didesak. Belum beli rumah. Dia akan putus denganku. Aku Tanda. Rai, tunggu. Nama siapa di sertifikat rumah nanti? Tentu saja. Namaku dan istriku. Nama siapa? Dia tanda hutang. Keren banget. Ibuku rela tanda tangani dan bayar hutangku. Uang beli villa. Bukan jumlah kecil. Ibu, kita seumur hidup. Tahu. Kamu muda, aku percaya kamu tanda tangan. Sudahlah. Sekarang bisa beli rumah. Ibu memang selama ini di rumah sakit. Nyaman sekali. Seperti sedang berlibur. Oh ya, kalau belanja sendiri, ya harus bayar sendiri. Kalau tidak, nanti aku kirim kamu ke rumah sakit jiwa. Rumah sakit jiwa enak. Sekali-kali bilang tak sakit, tetap tak ada yang percaya. Seumur hidup, tanpa surat dariku, kamu tak keluar. Tenang saja, biaya rumah sakit jiwa pun masih mampu aku tanggung. Aku ada urusan duluan. Ibu, lihat gayanya, sombong sekali. Sabar dulu demi rumah pernikahan. Ya. Putri palsu Kiao. Asli atau palsu? Hanya putri tunggal Kiao. Kau tanda surat utang? Uang ini. Sampai kapan bisa lunas? Urusanmu apa? Aku bisa memberimu uang. Cukup untuk beli villa kecil plus mobil bagus. Dan tak perlu kau kembalikan. Ada urusan semudah ini. Apa kebutuhanmu? Oke, setuju. Aku suka bicara dengan orang pintar. Kehadiran Zenzu di keluarga Kiao banyak menghalangiku. Aku perlu bantuanmu. Dikeluarkan dari keluarga Chiao. Tapi, Zenzu masih di sini. Dia terus bantu kami secara finansial. Kalau diusir, harus tinggal di sini lagi. Jadi biaya lagi tegak kamu. Anakmu bayar utang seumur hidup. Bu, aku tak mau habis umur bayar utang. Aku juga muak ngontrak terus sampai tak menikah. Menurutku, nasihat Nona Kiao cukup bijak. Syaratnya benar, terima saja. Akan kami pertimbangkan. Tapi soal Nona Kiao, tahilakar 600.000. Punggungku memang ada tahilakar yang samar. Dari mana kau tahu? Masih banyak yang ku tahu. Wang mau kau katakan, sudah selesai. Pergi saja. Aku mau istirahat. Meskipun Pero diusir dari keluarga Kiao, aku takkan buka pintu rumahku untuknya. Tadi kenapa tidak setuju? Farena, ada cara dapat uang tanpa usir pil. Tak perlu usir pil dari Kiao. Aku yang urus. Kita bisa sama-sama dapat untung. Apa kau marah sampai gila karena Zenzu? Anak nakal itu. Aku punya rencana. Sudah tutup pintu. Nikah setelah punya rumah.
Ibu, asal ada jalan. 20 tahun, Zenzu selalu dikontrol. Mustahil dia jadi nona kaya. Tak terkendali. Kali ini aku tak cuma atur Zenzu, tapi juga Kiao Kian Fian. Sadar ya, waktu itu buru-buru, belum sempat bicara. Katakan, mau tidak bantu aku? Pasti ku bantu, tapi bukan karena uang. Lalu karena apa? Benci Zenzu. Bantu anak sendiri harus bayar. Jangan asal bicara. Jangan kira omonganmu bisa mengubah sesuatu. Aku anak warga Kiao. Anak baik. Aku tahu, kau belum bisa terima. Tapi inilah fakta. Dulu, kutanya tanda lahirmu di rumah sakit. Karena aku ibu kandungmu sendiri. Aku yang paling ingat. Ini mustahil. Aku tak percaya. 2 dekade lalu, aku lahirkan kau. Waktu itu, kami miskin. Agar kau bisa hidup nyaman, kutukar kau dengan Zenju. Kau jadi anak warga Kiao. Menikmati kemewahan. Kenapa? Kenapa ibu kandungku adalah orang seperti kamu? Jangan bilang begitu. Waktu itu, kondisi ekonomiku memang sulit. Tapi bukankah karena rencanaku, kau bisa hidup sebagai nona kaya selama 20 tahun? Bukankah itu sudah menebus? Bicara seenak hati. Lalu kenapa kau suruh Mutia pulang ke Kiao? Kenapa? Keluarga Kiao cukup 1 putri. Dan itu harus aku. Aku tahu. Aku tahu kau marah padaku. Ini urusan kita berdua saja. Ini bukan soal adikmu Desheng. Cepat berikan aku uang. Beli rumah untuk Desheng. Ini tujuan sebenarnya, ya. Mutia tak kasih uang. Kau malah incar aku. Ngapain aku beli rumah Zen Desheng? Dulu kau yang tolak aku. Aku tak mau kau. Tegak kamu? Demi kau, aku tukar kau dengan Mutia. Dia bekerja keras seperti hewan ternak di rumah kita. Kau hidup enak. Langsung saja. Apa sebenarnya tujuanmu mencariku? Bantu usir Mutia. Aku bayar semuanya. Harusnya kau anak kandungku. Harusnya rawat aku. Pimpe. Kau tak urus aku. Ngapain aku rawat kau? Perempuan tak bisa diandalkan. Nanti, dia kan bukan keluarga kita. Baik. Tak ku minta kau rawat aku nanti. Tapi Desheng adik kandungmu. Beri dia kerja di perusahaan Kiao. Tidak. Desheng siapa dia? Berani-beraninya mau masuk perusahaan Kiao. Berani kau pukul ibumu. Aku adalah ibu kandungmu. Dan aku tahu jati dirimu. Bicaralah saat bicara pada saya. Dengan hormat. Amin. Ini nasihat. Ibu. Saya beritahu. Di grup Ciao, beri Desheng pekerjaan. Bisa kan? Nah, sekarang Pak Kiao. Baik. Suruh saja dia jadi satpam di perusahaan. Apen. Desheng itu anak hebat. Kok malah disuruh jadi satpam? Ini batas terakhirku. Terima. Besok mulai kerja. Aku tak akan urus lagi. Baik, mulai jadi satpam. Nanti ada posisi bagus. Kamu harus pastikan adikmu dapat tempat. Sudah jelas. Desheng itu anak hebat dari keluarga kita. Dia lebih dari sanggup jadi wakil direktur. Sama seperti Zenzu. Semuanya sulit diatur. Masih ada waktu. Nanti ku kendalikanmu. Perusahaan dan harta Kiao. Semua milik Desheng.
Lah, ada apa? Belum pernah aku lihat kau marah begini. Maaf, Ayah. Aku tadi menerima tamu di depan. Jadi emosiku agak kacau. Duduklah saja. Lagi tidak enak. Iya. Ibu angkat kakak yang datang. Dia bilang apa? Tidak banyak. Diminta urus Zhen Desheng. Untuk Zhen Desheng di perusahaan. Ayah, jangan marah. Ini sudah saya atur semuanya. Tidak akan mempermalukan kakak. Dia main seenaknya di perusahaan. Seperti baru dibahas. Dulu kutetapkan kau di keluarga Kiao. Berdasarkan pilihan ini. Katanya kamu masuk lewat belakang. Pengaruh besar, Kak Zen. Mohon bimbingan ke depan. Tentu saja. Kamu tidak tahu, putri bos perusahaan ini adalah kakak kandungku. Kalau ada masalah nanti, sebut namaku pasti bisa. Iya, Ina. Jaga kami ke depan. Oh iya, sudah kuatur jaga di perusahaan buatmu. Tak kena angin panas, ngantuk bisa rebahan. Gimana? Pandai sekali, aku pergi dulu. Kak Zen profesional, datang lebih awal. Ini teladan yang patut kita contoh. Jadilah contoh baik. Aku pergi dulu. Ming, berlebihan. Dia cuma satpam biasa. Anda kan pemimpin, perlu segitu. Kamu tahu apa? Ujian untuk jatuhkan yang masuk tanpa wawancara nanti pasti jadi masalah. Jaga posisi baik. Berhenti. Ada perlu. Siapa kamu? Depan itu kantor direktur, dilarang masuk sembarangan. Aku tamu bos Kiao. Mau lihat proyek? Aku dan bos Kiao teman lama. Dia kenal aku. Perlu apa surat undangan? Tanpa undangan, siapa kamu? Tidak boleh masuk. Bukan sekali dua kali aku ke sini. Tapi kamu kok wajah baru? Bagaimana jikanya dulu direktur Kiao? Aku tak peduli. Pernah ke sini. Kukatakan tidak boleh. Ya tidak. Via, sambung. Berani kau pukul aku? Hei, kau tahu aku siapa? Kau tahu aku siapa? Aku adik direktur Kiao. Takut. Dasar anak. Kau berani macam-macam. Direktur Kiao saja selalu hormat padaku. Nanti ku beritahu Pak Kiao. Kau langsung dipecat. Manis. Zhen Desheng, stop. 98. Ayah tidak apa-apa. Ayah, kenapa dia datang? Ada yang bisa jelaskan? Bukankah ini adik Pil? Pere, jelaskan pada ayah. Tenangkan ayah. Aku juga tidak tahu kenapa dia ada di sini. Selesaikan semua hubunganmu yang berantakan itu. Atau kau juga dipecat. Pere, aku yang akan menenangkan ayah. Klien ini krusial. Tangani ini baik-baik. Asam. 200. Langsung lapor polisi. Jaga Zhen Desheng sampai polisi datang. Aku antar klien ke RS. Jadi, kenapa saya dilaporkan? Sengaja lukai orang, masih sok benar. Ini klien penting perusahaan. Sudah rugikan perusahaan, belum dituntut saja. Kalau saya angkat, ini goyah. Tidak hanya dituntut pidana, tapi juga perdata. Wejek semangat. Bukan klien ini. Jangan banyak omong. Jelaskan sendiri ke polisi nanti.
Posisi apa yang kamu berikan pada adikmu? Dia bahkan tidak tahu itu. Kalian berusaha. Dia begitu polos. Benar, semua itu untuk kebaikanmu. Aku kan adik kandungmu. Malah baik banget ke Pak Ciao. Ini urusanmu. Aku seharusnya tak ikut campur. Aku jamin kamu bebas. Jangan cari masalah lagi. Aku tidak cocok jadi satpam. Kalau jadi manajer departemen, baru aku mau. Aku setuju. Desen berbakat jadi manajer. Lebih baik pikirkan yang realistis saja. Vian. Aku lihat perumahan villa dekat sini. Bagus. Villa Highland Kang Yuan bagus. Kamu ngomong apa? Lebih besar dari rumah Kiao. Besar kan bagus. Kita kan keluarga. Lebih besar. Nanti setelah Desheng menikah, kamu bisa ikut tinggal. Masih kesal lagi. Sikapmu apa? Tinggal bareng aku kenapa? Jangan meremehkan aku. Siapa tahu nanti kamu akan memohon padaku. Butuh apa? Setengah jam lalu, aku baru jamin kamu. Waktu itu. Jangan ganggu Kian Cian. Dia bukan beban seperti Mutiara. Vian, menurutku kompleks Highland Kang Yuan cukup bagus. Asalkan kamu bersedia membayar uang muka rumah ini. Tidak mahal. 30 juta. 30 juta. Dari mana aku bisa dapat 30 juta? Vian, ini tidak pantas. Semua tahu, keluarga Ciao paling kaya. Pura miskin. Tidakkah itu terasa kurang adil? Benar. Dulu kamu janji dengan baik-baik. Sekarang ingkar. Aku akan lapor ke keluarga Ciao. Kaulah yang paksa aku masuk sini. Valian! Tak tahu malu. Malu bisa isi perut. Yang salah itu, kamu terlahir dari kandunganku. Dapat ibu brengsek. Kamu harus belikan adikmu sebuah rumah. Kalian berdua. Bola. Aku peringatkan. Jangan desak aku. Siang Se. Aku siap putuskan segalanya. Nanti saja. Semua sengsara. Maksudmu apa? Kalau berani, beritahu ayah soal ini. Aku diusir dari keluarga Kiao tak apa. Villa kalian pun hancur. Vian. Sayang. Tak perlu bicara seolah kita jauh. Aku tahu kehadiran aku dan adikmu mengganggu hidupmu. Asal kau bersedia bayar rumah, aku dan adikmu nanti takkan ganggu hidupmu lagi. Janjiku. Matematika di usiaku yang sudah senja ini. Sekarang, berharap Desheng bisa menikah. Jika ia punya rumah, hatiku tenang, tak ada lagi khawatir. Di sini, perumahan mewah itu terlalu mahal. Ku berat biayanya. Rumah kecil cukup. Vian. Tak pikir jernih. Desheng saudaramu darah kental dari air. Tulang Pataura tetap tersambung. Renungkanlah. Zhenzu kan keluarga Kiao. Apabila Datuk Kiao tiada nanti, harta keluarga Kiao, berapa yang akan kau dapat? Kau benar juga. Harta tetap di Kiao. Ujung-ujungnya jadi milik Pil. Mending. Kian Cian, kau akhirnya mengerti. Desheng, ingat baik-baik budi besar kakakmu. Kalau aku tiada nanti, kau mesti janji baik kepada kakakmu. Pasti dong. Kian kan saudaraku. Mana bisa dibanding si Jalang Pil? Baiklah. Besok ku bawakan uangnya ke kalian. Dulu suruh si Pil beli villa untuk kita, malah disuruhnya Desheng. Tulis utang. Jangan lupa minta kembali.
Ata apa? Apu, baru curi kartu ayah. Kau butuh uang. Ibu anak Zu itu. Mereka memerasku untuk belikan villa Highland. Makan. Keadaannya seperti ini. Kalau ayah tahu kebenaran, pasti usir aku dari Kiau. Ibu dan anak Zu itu pengisap darah. Mohon. Jangan beritahu ayah, aku sudah urus ini. Tak kusangka mereka datang. Tenang, aku takkan bilang ke ayah. Tapi, Aku tahu kekhawatiranmu. Kau adikku, aku akan lindungi kau. Banlo, kali ini kusuruh pergi dari rumah Ciao. Sudah. Nanti rusak. Kau mau apa di sini? Surat hutang sudah kau tanda. Masih mau apa? Mubuh, licik juga kau. Demi anaknya, dia tega mempermainkan umurku. Lydia, Hitungan ini harus kau bayar. Kau sudah tahu. Jangan-jangan Kiao Kian Cian yang bocorkan. Siapa bilang tak penting? Tapi jika ayah tahu perkara ini, Sable, Kian-Kian takkan terdampak, justru kau. Kira-kira ayah akan apa terhadapmu? Bayo, anak yang kubesarkan bertahun-tahun. Berani ancam aku sekarang. Belajar dari ibu, persis seperti ancamanmu ke Kian-Kian. Tak kusangka. Baru kenal beberapa hari. Sudah akrab sekali. Banu, jangan salahkan ibu tak ingatkan. Ada orang terlihat polos. Tapi hati sekejam ular. Aku tak tahu orang lain, tapi hati ibu sekeras baja. Kau menukar hidup yang seharusnya milikku untuk kemewahan anak kandungmu. Tapi tak pernah baik padaku. Wubuh, tidak merasa bersalah. Utamakan diri sendiri. Aku hanya tak menyangka. Kedua putriku ternyata pengkhianat. Kau pantas disebut ibu. Datang hari ini bukan untuk menuduh, tapi memperingatkanmu. Jangan ganggu Kiao Kian-Kian lagi. Soal rumah Jeng Desheng, aku bayar uang mukanya. Sisanya biar dia cicil sendiri. Ini batas toleransiku. Di kartu ini uang muka untuk villa kecil. Balas jasa 20 tahun membesarkanku. Jangan ganggu Kiao Kian-Kian lagi. Fian, kau persis seperti ibu. Dasar kurang ajar. Ternyata dia kirim uang lagi ke ibu. Sekarang, uang mobil Desheng sudah ada. Aku sudah tepati janji kepada kalian. Kerjasama denganku. usir Zensu dari keluarga Kiao. Tenang, nak. Karena kau sayang adikmu. Ibu pasti selalu di pihakmu. Ayah, kau kenapa? Wajahmu pucat. Ayah kenapa? Modifikasi. Apa Zensu tahu brankas ada di ruang baca? Oh, aku tahu. Waktu itu aku sempat sebut sekilas saat tunjukkan rumah padanya. Ata apa? Pas aku cek tabungan hari ini, uang di brankas kurang ratusan ribu. Ayah curiga kakak.
bisa jadi pembantu rumah. Kita harus selidiki sendiri. Jangan gaduh dulu. Ayah, aku selama ini sembunyikan rahasia kakak. Wah itu. Kakak pakai uang itu untuk operasi anak asuhnya. Sekitar ratusan ribu. Anak perempuan yang kutunggu bertahun-tahun. Ternyata pencuri. Maafkan kakak, dia dibesarkan ibu angkat 20 tahun. Pasti masih sayang. Seharusnya tidak memberikan uang tanpa memberitahu Anda. Selesai, pasti ayah tahu Kian-Kian mengambil kartu di brankas dan akan menghukumnya. Harus lindungi dia. Dengar penjelasku. Bicara baik dengan kakak. Kakak sudah dewasa, dia bisa mengerti. Kenapa pukul aku? Apa kau mengambil kartu di brankasku? Kau berani curi uangku? Untuk keluarga angkatmu. Sama saja seperti pencuri. Aku mencuri. Aku tak dengar penjelasmu. Karena hatimu masih di keluarga angkatmu. Serahkan kartuku. Kian-Sian, bicara. Kau yang paling tahu soal ini. Yang ku ketahui, kau kasih ibu angkatmu puluhan juta. Uang untuk DP rumah adikmu. Aku tak tahu sisanya. Jadi begini. Semuanya tipuan. Aku malah ke rumah Zen tadi. Sial, bansat. Ayah, kenapa? Kak, ayah pingsan. Cepat, ayah astaga. Ayah. Aku saja. Aku yang selalu merawat ayah sudah terbiasa. Jangan ikut. Kian-Cian, kau jahat. Aku tak paham. Soal masa lalumu, soal kartu bank di brankas pun tak kuberitahu ayah. Kenapa kau berbuat jahat? Aku putri sah keluarga Kiau. Sekarang kau ada. Malah jadi putri palsu. Katakan. Haruskah kau lenyap? Aku tak pernah mau menggantimu saat kembali ke Kiau, tapi nyatanya. Kau sudah merebut yang menjadi milikku. Kakak Ziken. Perusahaan Kiau. Nuapue. Semua ini seharusnya milikmu. Tapi aku juga sudah berusaha. Kenapa kau langsung petik hasilnya? Kian-Kian, jujur aku tak tertarik dengan perusahaan Kiau. Jangan sampai ini merusak hubungan kita. Saudari. Siapa bilang saudari? Kau cuma anak desa kasar. Pantas jadi saudariku. Jadi, semua keramahanmu selama ini ternyata hanya pura-pura. Kau tak pernah anggap aku keluarga. Bahkan aku. Ayah. Ayah tak pernah akui kau anaknya. Kau hanya memalukannya. Jika aku kau, takkan pulang. Kau tak anggap aku keluarga. Kalau nanti kau sakiti aku lagi, aku balas dendam. Usaha tokonya lancar dan untung besar. Terus semangat. Senang sekali Anda memberi pengakuan. Oh ya, pesanan kopi Kiau di lantai atas belum dikirim. Aku pergi saja. Untungnya kafe untung tiap hari.
Ini kabar baik akhir-akhir ini. Lepaskan. Sungguh. Kalau begitu. Adegan ayam basah ini lucu. Lisa, pikiranmu memang paling lincah. Pak Chiao, ini cuma hiburan buat bapak yang murung. Tak disangka. Si sial banget kena. Di sini, Lisa cuma bercanda. Pasti nggak marah kan? Aku ikhlas, tapi Pak Chiao tampaknya mudah lupa. Aku pernah bilang ke orang yang sakiti aku. Bakal ku balas. ku peringatkan. Ini kantor. Jika berani melampaui batas, Ku beri hukuman setimpal. karena Lisa hobi cari gara-gara. Aku ajak main-main. Dadah. Berhenti! Beneran! Beberapa senti ini kubolehkan. Cepat minta maaf ke Lisa. Tuan Kia orangnya besar hati kok. Kok bisa marah karena hal kecil? Lisa kan memang suka bercanda. Aku hanya ikut bercanda saja. Nggak bisa terima candaan. Cepat, urus sekarang juga. Gak berguna. Kamu. Aku yang terbaik. Tuan Kiao mau perang sama kita. Bel, kamu bicara apa sih? Lisa terlalu berisik. Nanti aku tegur. Tuan Kiao, makin hebat saja cara Anda suruh orang lain gigit orang. Tapi cuma trik receh. Perangnya sudah. Ayah masih di rumah. Sekarang Kiao aku yang pegang. Termasuk kamu. Kalau tidak keluar sekarang, ya tahan saja. Bayi kali ini. Sebenarnya, Aku tidak siap. tapi lain kali kau takkan semudah ini. Kiao Kian, ingat ini. Kebenaran pasti terungkap. Direktur Kiao, maaf. Direktur Kiao putra keluarga lu datang. Kakak Zichen mencariku. Dia cari Zhenzu. Yang lain tolak saja. Sun Chong. Jangan gugup. Aku datang untuk tawarkan kerjasama. Kerjasama apa? Proyek perusahaan bukan urusanku. Temui Direktur Kiao. Aku datang untuk investasi di kafe ini. Tapi kafe ini kelihatan menguntungkan. Hasilnya belum sesuai harapanku. Sudah kukatakan. Awalnya aku ingin ambil alih toko ini. Kau duluan ambil kesempatan. Insting investasimu mengesankan. Sudah kupikirkan matang-matang. Tenang saja. Jadi kamu benar-benar mendukung cara aku ya? Tentu saja, jika kamu mau. Kita bisa bekerja sama. Berjuang bareng soal kafe ini. Jadi jaringan nasional. Kan ku suruh tunggu kabar. Malah nongkrong depan kantorku. Maksudmu apa? Kalau tidak, kamu mau ketemu. Uangnya sudah berapa? Villa yang dulu kutaksir hampir dibeli orang lain. Ini saja uangku sekarang. Sudah tak bisa kutambah lagi. Maksudmu apa? Dulu janjimu bukan begini. Katanya asalku pura-pura. Janjimu akan kau penuhi. Cuma mau bayar ratusan ribu buat urusanku. Ayahku sakit. Kartunya disembunyikan lagi. Aku tak tahu di mana. Aku bicara padamu. Kau dengar tidak? Pokoknya aku beritahu. 30 juta. Tak boleh kurang sepeser pun. Aku tak punya uang segitu. Wow. Mutiara keluargamu istimewa. Dia buka kafe sebesar ini. Tiap hari untung ratusan ribu. 30 juta itu bukan masalah baginya.
Waktu kita minta uang dulu, dia tidak mau membantu. Sudah kuduga, pasti punya uang. Benar. Kebetulan dia lagi di toko. Tangkap basah dia. Langsung minta uangnya. Pria di seberang itu kliennya. Langsung minta di depan klien. Dia sungkan, gak enak. Benar kan? Berhenti. Nanti malu di depan kakak si Cheng. Mas Vision. Dasar anak perempuan tak tahu malu. Kiangsi masih punya tunangan. Malah sudah main mata di luar. Ngapain ke sini? Sekarang sudah kaya, tapi tak kabari ibumu. Iya kan? Ada lelaki simpanan. Apa-apaan kamu? Dia itu klienku. Bayin! Bayin! Sekarang malah pegangan tangan segala. Hei, tak kusangka kau berbisnis secara profesional. Toko inilah, tiap hari harus dapat berapa? Sial, terlalu sering muncul. Tidak pantas. Nanti saja, Desheng akan kubantu kau. Ibu langsung manfaatin kesempatan saja. Entah bisnis keluarga Kiau atau kafeku sendiri. Kau mau semua untuk Desheng. Sungguh tak tahu malu. Apa sih yang kamu bicara? Wanita, cukup urus suami dan anak. Bisnis itu urusan pria, lagi pula. Pak Kiau kesehatannya tidak terlalu sehat. Perlu pria tanggung keluarga Kiau. Maksudmu Jen Desheng? Dia. Kadang dia masak kalau musim gugur. Kau. Harus jujur. Ku besarkan dia. Tanda bilang aku boleh pukul dia sesukaku. Urusanmu apa? Kau membesarkannya, tapi sekarang dia sudah dewasa. Dia juga pemilik kafe ini. Berani-beraninya kau pukul dia depan stafnya. Baik, aku bisa tidak pukul kau. Nanti saja. Kau harus kasih aku 50.000 rupiah tiap hari. Kenapa? Karena aku ibumu. Sekarang kau punya kafe ini. Hasilnya harus untukku. Kau masih terlalu muda. Pedang uang sebanyak itu dihampurkan saja. Ibu simpan untukmu. Jika ada keadaan darurat nanti, baru ibu berikan padamu. Bahkan jika ibu berikan semua, uangnya nanti buat Desheng juga. Ibu, tujuanmu datang ke kafe ini apa? Dulu ibu kira kau miskin. Tapi sekarang kan sudah jadi bos besar. Memang. Hanya Desheng membayar uang muka rumah. Menurutmu ini adil? Tentu. Desheng bukan darah dagingku. Ah, kau. Kau belum pernah minum kopi kan? Tembok besar. Ini minuman yang digandrungi orang kota. Minum. Harus minum. Kasih 5 mangkuk. Redakan haus. Xiaomi, buatkan ibu 5 latte. Ada aneka rasa. Anakku sekarang bos besar. Nanti, aku juga sudah jadi orang yang dilayani. Mutiara, jangan kebanyakan kopi. Aku tahu. Aku sengaja tunggu lihat. Perasaan tak tersembunyi. Tahan. Kau bercanda. Minuman buruk ini. Bilangnya orang penting suka ini. Ibu, aku tidak bohong. Lihat banyak pelanggan minum kopi. Atau ibu tak ditakdirkan jadi kaya. Lainnya tidak masalah, kamu malah riwel. Ibu memang takdirnya bukan orang kaya. Asal ngomong. Siapa bilang aku tak bisa?
Benar. Hindari kopi berlebihan. Kebanyakan kopi juga bisa mabuk, kan? Sudah kubilang, aku sengaja. Lanjut S2. Tidak salah dengar. Ibu jadi hiper karena kopi. Cepat ambil dia. Maaf ya, yang memalukan. Ibuku begini adanya. Sejak kecil selalu pelit ke aku. Kita lanjutkan topik kerjasama tadi. Sebenarnya, aku khawatir padamu. Takut tak kuat. Tidak kukira orang sesulit itu bisa kau atasi dengan mudah. Aku sudah sering temui berbagai macam orang waktu kerja paruh waktu. Jujur saja, ibuku seperti ini. Tidak merepotkan. Namun, katanya ibumu tadi sudah tunangan. Jangan dibahas, itu menyebalkan. Nyonya Wang juga merepotkan. Aku dan Wang Qiang sudah batalkan tunangan. Tapi mereka memaksa terus. Serius. Hei, Li, kenapa kabur? Aku bayar kau untuk cariin pasangan buat anakmu. Susah amat. Sudah tahu reputasi keluargamu di desa. Sudah aku cari kemana-mana. Tak ada yang mau nikahkan anaknya ke keluargamu. Jangan paksa aku lagi. Apa maksudmu? Dua anakku ada apa? Mutiara sialan ini penyebabnya. Boleh. Coba tanya lagi. Lebih banyak tanya gadis kota dua anakku kan sangat hebat. Sudahlah. Sampai aku diusir. Pergi dari situ. Aku masih punya harga diri. Dasar. Bully. Berhasil. Mutiara terkutuk ini bikin anak-anakku menderita. Sialan. Tak dapat istri. Bukan kemasukan lagi. Gimana ini? Dasar tidak berguna. Kan sudah kubilang dulu, Mutiara itu sudah tak tahu aturan sejak awal. Kakak terlalu penakut. Harusnya langsung kuhajar sampai dia tunduk. Lebih baik diam. Ibu sudah sedih dari awal. Aku yang cerewet? Ini semua salahmu. Awalnya ada calon dari kota. Nikah sama dia, hidupku santai selamanya. Kau yang menggagalkannya. Kau berani menyuruhku diam. Aku ini kakakmu. Kau tega bilang begitu. Ini masih ringan ucapanku. Jangan ribut. Sudah kritis begini. Masih bertengkar. Miskin. Cari jalan keluar. Dasar mutiara. Aku tak maafkan. Mau cari istri, balas mutiara. Aku bisa bantu. Cantik sekali gadisnya. Kau putri keluarga Kiao? Mutiara ternyata putri Kiao. Dia tak seberuntung kamu. Jangan banyak puji. Aku datang. Bantu nikahi Senzu. Wah, luar biasa. Nona baik hati. Ceritakan. Syarat menikah dengan Kiangsi. Aku bisa bantu keluarga Wang. Tapi ada syaratnya. Sebutkan. Memang kalian harus patuh. Jika tidak, tak akan bisa. Menikahi Senzu, ku buat pribadi. Bujangan seumur hidup. Dasar bicaramu seenaknya saja. Lei, diem. Kata Non Kiao. Pemerkosaan. Tak dapat perhatian. Baru coba. Mau lamar Mutiara. Mulai besok, ku ajari cara mendekati Senzu. Harus turuti semua perkataanku. Ingat itu. Dia selalu. Mengge, aku telat.
Aku cinta sungguhan. Jangan pergi. Wang Qiang, aku kerja, pergi. Setuju. Jadi istriku. Langsung pergi. Wah, Mutiara, bawa pacar ke tempat kerja. Kok bisa sih nggak etis? Sok kasihan suami kesepian. Pergilah. Kok kamu tahu semua tentang Wang Qiang? Jangan-jangan dia itu kamu sendiri? Bandul, dasar desa belantara, berani-beraninya bicara seenakmu. Aku bisa suruh bos Kiau pecat kamu, pulang kampung menggarap sawah. Berani pecat aku sendiri. Jadi atasan yang bisa pecat aku dulu, baru bicara seenaknya. Wang Qiang, kalau kamu terus ganggu aku lapor polisi. Aku akan terus datang sampai kamu mau menikah denganku. Hai sayang. Iya, sudah lama tidak bertemu. Boleh. Nanti ketemu siang di kafe. Piang, apakah kamu ingin menikahiku? Aku kasih kamu kesempatan. Masih ingat siomay favoritku dulu? Itu loh, mau makan siang. Oke, sampai jumpa di kafe bawah nanti. Wang Qiang. Wang. Mundur. Jangan marah nanti. Ngapain bengong? Kerjaan lancar. Target bulan ini belum tercapai. Sekarang orang licik, tidak ada bukti. Aku bantu, nggak usah terima kasih. Boleh juga, tapi orangnya. Udah datang. Urus aja sesukamu. Benu. Ini teman kamu. Cantik banget, cocok jadi menantu adikku. Diam! Zhenzu, temanmu ini mau apa? Aku tidak bersalah. Sudah kuperingatkan, jangan macam-macam. Aku punya bukti nikahmu. Kamu keras kepala. Videomu sudah kulihat, siap dibawa interogasi. Aku mengaku salah. Sial, gila. Minta temanmu lepaskan aku. Tidak berani lagi. Benu. Bebaskan. Jangan mimpi. Sebelum buktiku dapat, masih ada kesempatan. Sekarang bukti sudah di tanganku, jangan mimpi kabur. Zhenzu, lain kali kuajak makan. Aku pulang dulu. Ayo. Kiao Kian Fian. Katanya kakakku bisa dapat mutia kalau nulutinmu. Aku ingat, aku dan ibu. Si kurang ajar. Berani melawan. Bunuh ibunya sendiri. Apalagi yang tak berani. Oke. Gak peduli, Kiao Kian Fian. Harus selesai hari ini. Urusan kakakku. Sekarang, ku bunuh kau. Kakakmu masuk. Statusnya. Jangan ribut. Nanti terperangkap akal mutia. Jadi, harus. Di mana? Dalam situasi ini, harus kerja bareng. Tolak kerjasama. Warga Wang goblok semua. Wajahmu pucat, dasar. Jangan kira kau tua, aku tak berani pukul. Coba pukul. Kalau kau pukul aku tipu kau seumur hidup. Sampai mati kau harus nafkahi. Jangan ribut. Kalau terus ribut, janjiku tentang uang itu batal sejak sekarang. Jangan begitu. Nona Kiao, lupakan yang lain. Cepat kerjasama gimana? Jangan maafkan Zhenzu, dasar wanita jahat. Aku segera pulang. Kian, belakanganmu gak bikin onar, kan? Ayah tenang saja, kakak akhir-akhir ini. Dia baik-baik saja, menunggu bapak sembuh untuk kasih hadiah besar.
Aku tak butuh hadiah, asal dia tak memberiku kejutan buruk. Bapak, lihat. Ini semua masakan kakak. Hari ini Bapak bisa nikmatin. Mutiara, jangan kira masakanmu bisa hapuskan dosamu. Aku akan memaafkanmu. Pakan, Bapak tak maafkan aku. Aku mengerti. Kuharap Bapak tetap sehat. Aku tahu kau tumbuh sejak kecil di lingkungan yang buruk, penuh kebiasaan buruk. Tapi jika kau patuh, kebiasaan itu akan hilang. Baik, aku akan patuh. Semoga Bapak selalu bahagia. Beruntung. Bapak memaafkan kakak. Aku bahagia dari hati. Ayo kita makan. Nanti makanan dingin. Kalian mau apa di rumah Chiao? Sekarang Zensu sudah tak ada hubungan dengan kalian. Jangan selalu mengganggu di sini. Nona Kiao, jangan sungkan. Kita satu keluarga. Kami dengar kakek Kiao sudah sembuh. Sengaja datang menjenguk. Siapa bilang satu keluarga? Aku kan mertuanya Zenju. Masa bukan keluarga? Huang Po, aku ingat betul. Di pernikahan, tak mau nikah dengan Wang Qiang. Pertengkaran suami istri kan wajar. Kian itu lemah karakter, selalu nurut padamu. Kalau sudah tidak marah, cepatlah nikahi dia. Nyonya Wang, ingatanmu payah sekali. Qiang Zi sudah di penjara. Aku masih simpan catatan Wang Lei. Mau Wang Lei ikut di penjara? Kian bukan anak yang suka membantah. Ayo bicara baik-baik. Kian pasti paham. Maaf, Paman Kiao. Aku yang salah. Maksudnya? Dulu, Zensu dan Kian masih bayi. Lahir di ruang bersalin sama. Aku ini diam-diam tukar nama mereka. Beraninya kau? Kamu berani menukar anakku? Maaf, Paman Kiao. Tapi orang tua, harusnya kau pahami perasaanku. Mustahil. Kau tega berbuat keji seperti ini. Lebih baik lahir di keluarga miskin. Jangan rampas kebahagiaan orang. Ketik satu huruf. Aku bersalah. Hukum aku sesukamu. Jangan susahkan Kian. Dia anak yang baik. Lepas. Silakan pulang bila tak ada urusan. Ayah kurang sehat. Besan. Kapan Zenzu ke Wangjia? Kamu bicara apa? Ayo, dia menantu kami. Dulu ada perjanjian nikah. Harus dipatuhi. Ini tidak bisa dihitung. Berani kau mengincar putriku? Aku tak peduli. Zenzu kan dulu putri keluarga Zen. Biarkan Qian nikahi Qiangxi. Tidak, jangan. Putri didikanku tak boleh nikah dengan anakmu. Tonyo. Aku tak peduli. Ada janji nikah. Sang junjung reputasi. Pak Kiao, piye? Qian nikahi Qiangxi. Atau Zenzu nikah sama Qiangxi. Kian tidak bisa. Kalau Kian tidak boleh, masa aku harus mau? Di hatimu, pernahkah benar-benar mengakui keberadaanku? Ternyata Zenzu tetap menantu kami. Untuk apa susah payah kabur dari Qiangxi, anak keluarga kami? Betul. Menurutku, kawin Qiangxi itu sudah rezekimu. Ayahku saja pasti tak setuju. Aku yang tentukan pernikahanku. Benar. Manusia tidak bisa melawan takdir. Kau harus bebaskan Qiangxi dan nikahlah. Ayah, kalau aku nikahi Wang Qiang,
Mereka pasti minta ambil alih usaha kita. Tega begitu. Ini hasil jerih payah Ayah dan Kiao Qianqian. Wang ambil alih perusahaan kita. Tentu kakakku. Sesama keluarga, tak perlu basa-basi. Toh aku bisa bantu. Aku. Sayang, kau cuma bermimpi. Harta keluarga Ciao. Wang, jangan mimpi sentuh apapun. Meman, itu warisan Kian-Kian untuk Desheng. Niat licik keluarga Wang. Simpan saja. Perusahaan Kiao. Dan apa dengan Chen Desheng? Kiao Qianfian, apa maksudmu? Aku ibumu kandung, kau tahu. Tak kau pedulikan putra satu-satunya? Jangan-jangan. Mau kuasai Ciao sendiri. Meman, kalian berdua tak kontribusi apa-apa. Mau untung tanpa modal. Mimpilah. Takkan kubiarkan kalian menang. Dulu saat bernegosiasi, kamu tidak bilang begitu. Janjimu Qiangzi dan Lazy akan masuk perusahaan Kiao. Seperti Desheng yang kau jadikan satpam. Apa? Kau yang atur Desheng masuk syarikat sampai klien penting hilang. Terpaksa. Pokoknya harus. Qiangzi sudah masuk seperti perintahmu. Lazy harus masuk. Qianqian, pikirkan baik-baik. Wang, kan warga suami Zhenzu. Tetap orang luar. Desheng kan saudaramu. Darah lebih kental dari air. Maksudmu apa? Zhenzu sudah bukan keluarga bagimu. Bayo, Wang batal nikahi Zhenzu. Nikahi Kiao Qianfian. Betul. Kian-Kian kan anak kandungmu. Akan kubuktikan. Suami lebih penting. Atau adik. Ayah, sudah lihat kan? Demi keuntungan. Anak angkat pun bisa berkhianat. Zhenju, baru ku tahu. Ternyata semua kesalahan selama ini adalah ulah Qianqian. Puas tengok mereka musnah. Memuaskan. Tapi, Qianqian urus perusahaan. Saat aku sakit, khawatir dia sudah tanamkan kekuasaannya di perusahaan. Ayah, sebenarnya dari awal, aku anggap Qianqian adik sendiri. Tak pernah terlintas untuk merebut bisnis keluarga Kiao. Dasar cebol. Tapi perbuatannya padaku. Fian, kami lepas semua saja. Lepaskan kami. Asal kami bisa tetap hidup. Baik, aku. Fian, kau bukan anak yang kejam. Jangan sakiti Mutiara. Kita akan kekal satu keluarga. Keluarga. Keluarga? Ngapain kau bawa dia pulang? Dasar gadis kampung liar. Tak malukah kau membawanya kembali? Iya kan? Aku yang buat. Masih kurang baik. Fian, semuanya bukan salah kita. Kita dipaksa keluarga Zhu dan Wang. Curigaanmu padaku bisa kau lupakan. Dari awal, aku tak pernah berniat merebut perusahaan Kiao. Sekarang kau bicara ini, apa gunanya? Kaulah mengambil ayahku, mengambil rumahku, dan bakal ambil perusahaanku. Kakak Zichen, cintaku selama ini. Jadi, kau pantas mati. Qianshen, jangan lukai Zhenzu. Jangan sakiti dirimu juga. Kakak Zichen, kenapa? Kita tumbuh bersama sejak kecil, tapi kau tak cinta. Malah memilih dia yang baru dikenal.
Kian, cinta tak bisa dipaksa. Bertahun-tahun kau kuanggap adik sendiri dan juga jangan salah sangka pada Zenju. Dia tak pernah ingin menggantikanmu. Zenzu selalu menjagamu. Kalau tidak, polisi lain tangkap kau. Maksudmu, perbuatanmu hari ini sebenarnya ketahuan. Aku dan Zichen sudah tahu kami ingin membantumu. Jadi kami bawa teman polisiku. Aku di sini. Hukumanmu bisa lebih ringan. Syukurlah memang tidak ada kerusakan sebenar. Jika tidak, Aku datang tepat waktu. Tak bisa jaga diri. Karena aku tahu kau akan selalu bersamaku.